sih? Ya bisa dimulai ya Pak Bu ya. Boleh. Silakan Pak Prihatin. Mungkin cukup kedengar ya suara ya Pak ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam, Bapak. Alhamdulillah ya, pada kesempatan pagi hari ini saya dapat mengajar anak-anak semuanya ya. Semoga pada hari ini dalam keadaan sehat. Ya, sama lah kayak Bapak ya, sehat, bisa beraktivitas seperti biasa. Ya, mungkin sebelum pembelajaran kita dimulai, mungkin ada baiknya kita doa terlebih dahulu, supaya nanti dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk anak-anak semuanya ya. Di sini mungkin sudah ada ketua kelasnya ya. Siapa ya kemarin ketua kelasnya ya? Saya lupa loh. Siapa kemarin? Pak Gandhi, Pak. Oh, Pak Gandhi. Gandhi ya. Hari ini, Pak. Anak Gandhi ya. Saya observernya Pak Atin hari ini. Oh, observernya. Tapi kalau nggak salah ketua kelasnya kemarin cewek kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah Bu Ari kalau nggak salah. Bener ya Bu Ari ya. Wakilnya Pak Farizal ya kalau nggak salah. Bener ya? Iya, saya Pak. Saya ketua kelasnya. Karena kita ketua kelasnya ganti-ganti. Oh, iya, Oke. Pimpin doa ya Bapak ya. Iya, silakan Nak untuk memimpin doa pada pagi hari ini ya. Semua. Sebelum pembelajaran Pak Aten hari ini ada baiknya kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari mendapat berkah dan manfaatnya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih sudah Bapak. Ya, terima kasih ya. Semoga doa yang kita panjatkan hari ini semoga bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya, banyak ya materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Kalau kita kemarin sudah belajar tentang bagaimana isu pemanasan global yang ada di dalam rumah sakit. Nah, kali ini kita akan belajar tentang bagaimana sih pelayanan-pelayanan kesehatan pada masyarakat atau pada rumah sakit ini. Tapi sebelum pelajaran kita mulai juga, mungkin saya absen terlebih dahulu ya. Kita absen terlebih dahulu, takutnya nanti banyak yang nggak masuk karena bila tidak masuk satu kali bisa dimaklumi, 2 kali bisa dimaklumi. Mungkin kalau yang ketiga mungkin nggak Bapak lagi maklumin ya, mungkin saya bisa langsung panggil orang tuanya ya, apalagi kalau seandainya alfa gitu ya. Ya, saya panggil satu-satu ya, nanti bisa angkat tangannya, boleh. Absennya yang pertama Gandhi ada? Ada, Pak. Oh, ada. Agustiana ada? Hadir Pak. Oh ya, ada. Alhamdulillah. Ervina? Ervina ada? Oh ada ya. Ya. Ada. Muhammad Ilham, M ini Muhammad ya? Benar ya? M. Muhammad Iya Ilham, Pak, ya? Benar ya? hadir. Oh iya, alhamdulillah hadir juga ya. Ami, siapa ini ya? Ari Cahyani, ketua kelasnya tadi ya, Ari Cahyani ya, hadir ya. Erna? Hadir dong Pak. Oh, hadir sih ya. Hadir Bapak. Erna ada? Oh, hadir Pak. Iya, Pak Rizal. Hadir Pak. Hadir. Sri Wahyuni. Hadir. Hadir. Ada? Ari ada tadi Ibu Anusri ya? Ada Ada Pak. ya? Lagi ke Oh toilet. ada. Iya. Mungkin ya, oh iya. Tadi izin ya sama ketua kelasnya lagi ke toilet ya? Iya Pak. Izin Izin ya. dulu ketemu. Abdul Anas. Ada, Pak.
Hadir. Nah, Ya. ya. Ini Abdul Anas sih yang siswa yang paling semangat ya. Oh, sangat Semangat thank you, benar. Pak. Setuju Salam saya pramuka, ya. Pak. Oh, ya. Agustina, Hadir, Pak. oh hadir. Alhamdulillah ya. Kita semuanya ada berapa orang ini? 1, 2, 3, 4. Ada 10 orang ya yang siap untuk mengikuti pelajaran pada hari ini ya. Benar ya, 10 orang ya hari ini? Yap. Benar Ya ya? Pak, 10 Pak. Ya. Oke, alhamdulillah sudah masuk semua. Atau ada yang belum dipanggil? Ada? Sudah, Pak. Hadir Sudah semua semuanya, ya? Pak. Oh, sudah dipanggil semua. Alhamdulillah. Ya, untuk pelajaran pada hari ini, saya harap kalian aktif ya dalam melakukan pembelajaran pada hari ini. Dan saya tidak mau kalau ada siswa yang ngobrol sama teman kelasnya sebelah. Nanti kalau seandainya ada teman-temannya ngobrol sama kelas sebelahnya, nanti saya tanya. Ya, kalau seandainya saya tanya nggak bisa, berarti siap-siap saja. Ya, siap-siap kena sanksinya ya. Oke, mungkin kita akan belajar tentang pelayanan kesehatan yang ada di dalam masyarakat ya, jenis layanan dan fasilitas pelayanan kesehatan. Tapi sebelumnya kita review dulu pelajaran sebelumnya ya. Pelajaran sebelumnya kan kita membahas tentang teknologi dan isu-isu global di bidang pelayanan kesehatan ya. Kita sudah belajar itu dan mungkin anak-anak semuanya sudah jelas ya apa sih sebenarnya teknologi dan isu-isu global itu yang ada di dalam masyarakat. Itu kan ada salah satunya yaitu ada timbunan sampah medis yang kemarin sudah kita bahas. Bagaimana sih kita menangani sampah medis, kemudian untuk penumpukan sampah medis, bagaimana untuk menanganinya, kemudian pengumpulan sampah medis, pengangkutan sampah medis, kemudian pemusnahan sampah medis, dan juga penimbunan sampah medis ya. Itu sudah kita bahas kemarin. Atau ada yang mau ditanyakan untuk pembahasan yang kemarin, boleh untuk satu pertanyaan. Mungkin ada yang belum jelas gitu. Ada? Ada enggak? Tidak, Pak. Pak, sudah jelas, Pak. Oh, alhamdulillah ya kalau sudah jelas. Berarti kalau sudah jelas, kita akan belajar tentang jenis layanan dan fasilitas pada pelayanan kesehatan. Ini kita akan ketemu sampai 30 menit ke depan ya. 30 menit ke depan kita akan belajar tentang ini. Nanti tolong diperhatikan ya tentang pelajaran ini karena nanti ada diskusi kita. Ada diskusi, jadi nanti saya tampilkan PowerPoint dan juga video bagaimana nanti kalian bisa mendiskusikan dengan teman-teman sekelasnya. Ya, kita mulai saja. Saya akan menampilkan PowerPoint terlebih dahulu mungkin ya. Ya, sudah bisa terlihat, Nak? Sudah? Sudah Pak. Sudah ya? Ya. Untuk yang lain, saya harapkan untuk aktif dulu ya. Nanti main HP-nya, kemudian nantilah baca-baca WA gitu nanti. Kalau seandainya masih seperti itu, nanti HP-nya saya ambil. Ya, tolong perhatikan terlebih dahulu. Ya, Pak. Siap. Ya, ini ada jenis layanan dan fasilitas pelayanan kesehatan ya. Kelas AKT 1. Ya, ini ada tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama kita harus memahami bagaimana sih jenis dan fasilitas pelayanan kesehatan itu, dan kemudian kita juga dapat menjelaskan jenis dan fasilitas pelayanan kesehatan itu seperti apa. Ini adalah tujuan dari pembelajaran kita. Kemudian ada kriteria pencapaian, ya kriteria pencapaian ini kita atau siswa itu dapat mampu mengidentifikasi jenis dan fasilitas pelayanan kesehatan, ya. Yang kedua juga mampu menjelaskan jenis dan fasilitas pelayanan kesehatan. Dan ketiga, kalian juga harus mampu memanfaatkan fasilitas dan fasilitas pelayanan kesehatan. Iya, karena kenapa? Karena manfaat-manfaat pelayanan kesehatan di masyarakat ini sangat banyak. Mungkin kalian sebagai
siswa kesehatan bisa menginformasikan kepada masyarakat bagaimana sih sebenarnya apa sih sebenarnya fasilitas-fasilitas yang ada di dalam masyarakat ini. Ini jenis pelayanan kesehatan sebenarnya ada 3 dikelompokkan. Ya, ada 3 pengelompokan jenis pelayanan kesehatan. Itu yang pertama adalah pelayanan kesehatan tingkat pertama, ya, pelayanan kesehatan tingkat pertama. Ya, sampai sini mungkin ada yang bisa menjelaskan atau memberikan contoh jenis dari layanan kesehatan yang tingkat pertama ini seperti apa? Ada? Ada? Ada yang bisa menjelaskan atau memberikan contoh pelayanan kesehatan tingkat pertama ini yang termasuk dalam pelayanan Puskesmas, kesehatan Pak. pertama apa? Oke, Puskesmas. Klinik, Pak. Oke, klinik. Apalagi? Poskestren, Pak. Apa? Poskestren. Pustu, Pak. Pustu. Oke. Benar sekali ya apa yang dikatakan sama Abdullah, kemudian siapa itu namanya? Siapa namanya? Agustina ya, Agustina. Aduh, sampai lupa. Malumlah banyak yang diajar, jadi banyak yang lupa ya, dimaklumin. Jadi pelayanan tingkat pertama itu banyak, salah satunya adalah puskesmas, termasuk layanan pertama tingkat pertama, kemudian ada klinik, kemudian ada lagi satu lagi itu apa namanya postu yang katakan sama Anas tadi ya, postu ya. Apa sih sebenarnya pelayanan kesehatan tingkat pertama itu adalah pelayanan kesehatan yang bersifat pokok, yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat serta mempunyai nilai strategis untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Jadi nanti kalau seandainya kalian lagi sakit nih, misalkan sakit perut, kemudian atau sakit kepala, kalian boleh untuk datang ke pelayanan kesehatan tingkat pertama, boleh. Tapi kalau seandainya untuk yang bersifat emergensi, tidak perlu lagi ke pelayanan kesehatan tingkat pertama, bisa di pelayanan kesehatan tingkat kedua gitu, atau bisa di pelayanan kesehatan tingkat 3 kayak gitu ya. Jadi pelayanan kesehatan tingkat pertama itu apabila kalian mengalami sakit yang tidak emergensi. Ya, saya rasa paham gitu ya. Benar ya? Benar ya. Ya, kita lanjut. Ini ada pelayanan kesehatan tingkat kedua. Ini adalah pelayanan kesehatan yang lebih lanjut dan dibutuhkan tenaga spesial dan penyelenggaranya. Oh, boleh, silakan yang mau ke kamar mandi boleh. Ya, boleh. Ya, ini ada pelayanan kesehatan yang lebih lanjut dibutuhkan tenaga spesial dan penyelenggaraan. Ini maksudnya seperti apa ya? Ada yang bisa menjelaskan? Ada? Lanjutan dari tahap pertama, Pak, atau vaskes pertama. Oh, lanjutan dari vaskes tingkat pertama. Ada lagi? Ada yang bisa menambahkan? Atau ngasih contoh deh, boleh. Ngasih contoh. RSUD ya, Pak ya? RSUD contohnya. Terus ada lagi? Selain Abdullah Anas, ada yang bisa menambahkan lagi? Ada? Oke, mungkin kalau nggak ada, ya mungkin saya jelaskan lebih dahulu ya, bahwa pelayanan kesehatan tingkat kedua itu adalah pelayanan kesehatan yang lebih lanjut dan dibutuhkan tenaga-tenaga spesial dalam penyelenggaraan. Jadi tingkat kedua ini adalah, contohnya benar kata Anas tadi, itu adalah rumah sakit. Tapi rumah sakit kita kan ada macam-macam nih, ada rumah sakit tipe A, tipe D malahan ya, ada tipe C, ada tipe B, dan tipe D. Jadi kalau seandainya kalian sudah berobat ke pelayanan kesehatan tingkat 1 nih, ternyata nggak sembuh, jadi kalian boleh untuk berobat atau mendapatkan pelayanan kesehatan tingkat yang kedua ya. Jadi ke tipe D dulu, ke tipe C dulu. Jadi jangan langsung ke tipe B ya, karena sakitnya mungkin masih ringan-ringan saja seperti itu. Karena biasanya untuk pelayanan kesehatan ini sesuai dengan prosedurnya ya. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang kurang jelas gitu? Atau Bapak kecepatan ya dalam menyampaikannya? Ada? Ada yang mau ditanya dulu? Oh, paham ya? Lanjut, Pak. Lanjut, oke. Ya, ini sudah pelayanan kesehatan tingkat 2, berarti ada satu lagi, apa? Pelayanan kesehatan tingkat
Ya, lanjutnya adalah pelayanan kesehatan tingkat ketiga. Ini adalah pelayanan kesehatan yang bersifat lebih kompleks dan dibutuhkan tenaga-tenaga subspesialis dalam penyelenggaranya. Jadi pelayanan kesehatan tingkat 3 ini yang terakhir, ya, pelayanan kesehatan yang terakhir. Ada yang bisa memberikan contoh? Ada yang lain selain Anas? Selain Abdul Anas? Karena ini yang aktif Abdul Anas terus. Ada yang lain? Ada? Rumah sakit provinsi, Pak. Rumah sakit provinsi. Berarti kalau rumah sakit provinsi RSUD ya. Benar ya, daerah provinsi. Ada lagi selain Pak Rizal yang bisa menyebutkan atau memberikan contoh yang tingkat ketiga? Ada? Ya, siapa yang bisa menyebutkan nanti dapat nilai plusnya. Nanti saya catat. Siapa yang bisa menyebutkan nanti saya dapat nilai lebih. Misalkan nanti ujiannya dapat B. Oh, saya lihat lagi nanti siapa yang aktif. Kalau seandainya aktif, nanti saya kasih nilai plus. Kalau misalkan nanti ujiannya dapat 7 misalkan, nanti bisa tambah 1 atau 2. Ada yang lain? Yuk. Ayo semangat. Semangat Bapak. Ya, semangat. Abdullah ini yang selalu semangat ini. Teman-temannya ini nggak tahu kemana ini ya. Semangat, Pak. Oh, semangat. Erna juga semangat. Dia semangat, Erna. Atau Erna bisa menjelaskan atau memberikan contoh tentang pelayanan kesehatan tingkat ketiganya? Pelayanan kesehatan ya, Pak ya? Itu yang Iya. saya tahu tuh, Pak. Saya itu yang dekat rumah ada puskesmas, betul nggak, Pak? Terus saya juga kalau berobat suka pakai BPJS tuh, Pak. Orang tua itu biasanya ke klinik, Pak. Betul nggak, Pak? Nah, nanti kalau misalnya nggak sembuh, biasanya dirujuk ke rumah sakit. Nih ya, salah satu siswa yang tidak memperhatikan nih, Erna ini. Iya ya, Pak. Gitu ya. Jadi tadi kan udah kita jelasin bahwa pelayanan kesehatan itu ada 3 nih. Yang pertama itu ada pelayanan kesehatan tingkat pertama. Contohnya tadi yang sudah dijelaskan sama temanmu Abdul, itu ada puskesmas, pustu kayak gitu ya. Terus pelayanan kesehatan kedua tuh kayak rumah sakit yang tipe D, tipe C atau tipe B. Nah ini ada pelayanan kesehatan tingkat ketiganya, Erna. Coba apa? Oh, iya ya, Pak. Saya Pak tahu Pak. Oh ya, silahkan. Muhammad Ilham ya. Pak. Ya. Temannya Anas Pak. Gimana? Rumah sakit kayak rumah sakit paru itu bisa Pak. Rumah sakit tipe A, tipe B itu masuk. Oh iya. Ya. Jadi saya jelaskan aja atau saya beri bantuan ya. Jadi pelayanan kesehatan tingkat ketiga itu yang paling akhir. Jadi kalau seandainya dia atau pasien itu tidak bisa lagi diobatin, jadi situlah ya dia ada tempat lainnya karena itu adalah tingkat yang ketiga, yang tingkat terakhir. Kayaknya kayak rumah sakit tipe A, benar yang dikatakan tadi sama Muhammad Ilham, itu rumah sakit paru yang tipe A. Jadi kalau seandainya pasien itu tidak bisa diobatin di situ, ya di situ saja sampai dengan dia sembuh kayak gitu ya. Ya, keren sekali ya. Sampai sini untuk pelayanan kesehatan tingkat 3 ada yang mau ditanyakan juga? Pak tanya Pak. Oh boleh. Untuk UKS itu masuk ke layanan gimana ya Pak? UKS Pak. UKS itu adalah unit kesehatan sekolah ya, benar ya, Abdullah ya? Iya Pak, yang ada di sekolahan itu Pak, UKS sekolahan. Oke, sebelum saya Bapak jawab, mungkin ada teman-teman yang bisa memberikan gambaran tentang pertanyaan temannya, Abdullah. Silakan. Ada? Ini Abdullah ini termasuk siswa yang aktif ya. Saya harapkan untuk siswa-siswa lain seperti Abdullah gitu loh. Ya. Aktif, kemudian banyak bertanya, kemudian kalau tidak paham dia bertanya, ya kalau ditanya gurunya dia langsung memberikan respon. Saya inginnya seperti itu sih kalau siswa ini, ya kita belajar dari sekarang. Ada yang bisa menjelaskan itu? UKS. Ada? Ini ada yang main HP ya ini ya? Siapa main HP ini? Ketua kelas? Ari? Iya, Bapak. Ada yang main HP ya? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Tapi kok suaranya nggak ada semua ini?
Atau Lagi ketua pada kelasnya deh. kebingungan kayaknya, Pak. Oke, ketua kelasnya deh sekarang, karena ketua kelasnya ini pasti pilihan dari teman-temannya ya, pasti lebih aktif ya nggak? Lebih aktif, kemudian bisa berani gitu. Nah, saya mau tanya sih sama Ari nih sekarang tentang pertanyaan dari temannya, mungkin ada gambaran atau ada pendapat tentang pertanyaan dari Anas tadi. Ada? Apa jangan-jangan ketua kelas ini nggak memperhatikan nih? Ayo, Ari. Memperhatikan, Pak, tapi saya masih bingung, Pak. Oh, masih bingung. Kalau masih bingung, coba pertanyaan Anas tadi apa coba? UKS, Pak. Oh iya. Termasuk itu enggak gitu, Pak. Oh, memperhatikan ya, kirain enggak gitu loh. Ternyata memperhatikan, ya, boleh. Ya, unit kesehatan sekolah itu bukan merupakan pelayanan kesehatan tingkat pertama, karena dia kenapa? Tidak ditangani oleh orang ahlinya gitu loh. Ya, dia hanya siswa gitu. Jadi dia bukan merupakan pelayanan kesehatan tingkat pertama. Ya, paham ya, Anas ya? Ya, Pak. Paham, Pak. Oh, Siap. paham ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut. Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, mungkin waktu kita sebentar lagi mau habis ya. Ya, ini ada peraturan pemerintahan nomor 47 tahun 2016 tentang jenis fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi ini saya lihatkan, atau saya gambarkan, atau saya lihatkan, bagaimana sih tentang praktek perawatan yang ada di dalam masyarakat ini. Ini salah satunya ada praktek mandiri. Jadi nanti kalau seandainya kalian sudah lulus SMK kesehatan nanti sudah lulus, kalau seandainya kalian tidak bisa atau tidak lanjut ke jenjang berikutnya, boleh nanti kalian kuliah ya. Kuliah ambil jurusan Eskep Nurse mungkin, nanti ada namanya praktek mandiri. Jadi kalian nanti boleh kalau sudah mempunyai gelar Eskep Nurse, boleh melakukan praktek mandiri. Salah satunya adalah praktek perawatan luka. Nanti boleh kalian. Ini contoh praktek perawatan luka, itu biasanya yang melaksanakan itu perawat yang sudah mempunyai banyak, dia sudah mempunyai pelatihan, kemudian dia sudah mempunyai skill, ya. Jadi nanti kalau kalian sudah lulus Eskep Nurse boleh melakukan praktek. Ya, ini bisa kalian perhatikan bagaimana bentuknya praktek mandiri ya. Kemudian ini ada pusat kesehatan masyarakat. Ya, pusat kesehatan masyarakat apa? Contohnya tadi ya, pusat kesehatan masyarakat apa ya? Yang sudah kita bahas tadi ya. Puskesmas, Pak. Oh ya, puskesmas. Alhamdulillah, Erna sama Adi masih memperhatikan ya, kirain tidur tadi. Aduh, pusat kesehatan masyarakat itu puskesmas. Ini contohnya. Ya, biasanya ada puskesmas ini adalah pasien yang rawat jalan. Ya, kalau rawat jalan ini biasanya kita boleh berobat di puskesmas. Puskesmas tadi merupakan pusat pelayanan kesehatan tingkat berapa? Tingkat berapa? Tingkat? Nomor 1, Pak. Tingkat pertama, tingkat 1 atau tingkat pertama. Luar biasa. Siswa ini sudah cantik, sudah ganteng, pinter pula. Keren ya. Mudah-mudahan nanti anak saya seperti kalian lah ya, bisa pinter, ganteng, rajin, kayak Anas lah ya. Keren ya. Saya juga, Pak. Ini ada pusat kesehatan masyarakat ya. Ini ada klinik. Ini contohnya klinik. Ini saya ambil salah satu contoh klinik Opina, buka 24 jam. Ini biasanya klinik ini sepertinya waktu kita masih banyak ya? Atau udah habis? Masih banyak atau sudah habis ketua kelas? Ari, waktu kita masih banyak. Ari, berapa lama lagi? Kita? Iya, Pak. Masih lama? Masih, Pak. Oh, masih lama ya? Ternyata lama juga ya. Ya, ini ada klinik Opina ya, contoh klinik yang ada di dalam masyarakat ini ada salah satu pelayanan kesehatan tingkat pertama juga, sama kayak puskesmas ya, pertama. Ya, jangan ngobrol yang lain, jangan ngobrol, perhatikan, nanti saya tanya nggak tahu. Jangan ngobrol. Erna, jangan ngobrol. Ya, jangan ngobrol, perhatikan. Ya, ada klinik Opina. Ya, klinik Opina ini biasanya dia ada rawat inapnya.
biasanya. Ini merupakan Klinik Opina ini merupakan pelayanan kesehatan tingkat berapa? Tingkat berapa? Opina tadi, klinik tingkat berapa? Pelayanan kesehatan tingkat berapa? Tingkat 1 ya Pak, Vaskes tingkat 1. Tingkat 1. Iya, benar, tingkat 1 ya Pak Rizal ya. Untuk Agustina, jangan ngobrol. Perhatikan ke sini. Ya, itu cantik. Iya, Pak. Ya. Ini ada rumah sakit, ini saya ambil contoh rumah sakit umum daerah Palembang Bari. Atau kalian sudah bosan ya? Kalau bosan kita refleksi dulu gitu. Kita nyanyi dulu, siapa yang bisa nyanyi gitu, ya. Atau pijet-pijet gitu. Ada yang bisa nyanyi? Bisa? Ada? Pak Ilham Pak, begitu sulit. Ya, atau ini Ilham mau menghibur kita dulu sebelum materi kita lanjutin, biar nggak bosan gitu. Mau? Ilham? Enggak, Pak. Lagi nggak enak badan saya, Pak. Oh, lagi nggak enak badan. Sudah, kalau nggak enak badan, kalau seandainya nggak mau menghibur kita, perhatikan kita ya. Nanti soalnya kita ada, apa namanya, ada kelompok, harus ada presentasi ya. Gitu ya. Ini ada rumah sakit, ya rumah sakit itu salah satunya adalah Rumah Sakit Palembang Bari. Dia adalah salah satu rumah sakit tingkat pelayanan tingkat lahir ya, tingkat 3 ya. Ada contohnya rumah sakit. Nah, ini ada pelayanan, ternyata apotek itu adalah salah satu pelayanan kesehatan dalam masyarakat juga. Ini ada apotek ya. Pak, PPT-nya ada jalan, Pak. Oh, PPT-nya nggak jalan. Nggak jalan ya. Nah, ini baru jalan, Pak. Nah, Ya, kok nggak bilang dari tadi ya? iya. Ini ketua kelasnya ini seharusnya memperhatikan ya. Ketua kelas ini tanggung jawabnya banyak loh. Ya, mengingatkan gurunya, kemudian apa namanya, mendiamkan siswanya, teman-temannya yang ribut. Ini PPT-nya nggak jalan, nggak ngomong gitu. Ya, Hari ya. Perhatikan Hari. Ini ada Rumah Sakit Umum Daerah Palembang Bari ya. Ya, ini adalah salah satu pelayanan kesehatan tingkat pertama, tingkat ketiga ya. Kemudian ada apotek, ternyata apotek juga salah satu adalah pelayanan kesehatan dalam masyarakat. Jadi nanti kalian kalau seandainya dapat resep dari dokter, kemudian dari klinik atau dari puskesmas, bisa nanti kalian bisa menebusnya atau membeli obatnya di apotek ya. Ada. Ya, ini adalah salah satu pelayanan kesehatan. Ini ada unit transfusi darah. Nah, ada yang bisa menjelaskan unit transfusi darah itu gambarannya seperti apa? Ada yang bisa menjelaskan? Ada? Ada yang bisa menjelaskan? Gambaran? Ini biasanya Ervina ini aktif loh. Kenapa hari ini nggak aktif ya? Aktif biasanya dia. Kalau seandainya saya tanya gitu langsung jawab. Nggak tahu hari ini kenapa dia. Lagi sakit ya? Lagi diare katanya, Pak. Ini lagi sakit. Oh, iya. Suaranya tidak ada. Ya nggak apa-apa lah kalau seandainya memang sakit ya. Ini hari ini yang jadi idola itu ini siapa namanya tadi? Arnas ya. Arnas tadi namanya ya? Iya Pak, Anas Pak, saya Pak. Anas ya. Iya. Idola hari ini Anas ya. Idola hari ini ya. Ini Ervina hari ini, aduh, tidak tahu. Nilainya ini bisa saya kurangi nanti. Ada yang bisa menjelaskan unit transfusi darah yang kalian ketahui atau gambaran gitu? Ini ada gambarnya. Saya Pak. Oh ya, silakan. Ya silakan. Itu unit transfusi darah itu biasa dipakai yang donor darah itu ya Pak ya? Iya. Itu orang tua saya pernah tuh Pak untuk donor darah Pak. Benar ya? Indonesia. Betul ya Pak ya? Benar ya. Jadi unit transfusi darah itu adalah tempat di mana kalau kita membutuhkan darah, kemudian kita akan mendonorkan darah. Benar ya. Untuk Agus, ini selalu ngobrol nih Agus ini ya. Nanti saya suruh berdiri di depan ya.
Agus, jangan ribut. Ya, suara. Nah ini ada laboratorium kesehatan. Ya, lanjutnya adalah pelayanan kesehatan, laboratorium kesehatan. Ini yang saya tanya, coba Agus nih, dari tadi ngobrol sama temennya terus nih. Saya tanya sekarang tentang laboratorium kesehatan nih. Apa? Pak Agustiana, Pak. Kami nih, Pak. Gimana? Ya Pak, laboratorium ya Pak ya. Gimana? Laboratorium Bapak kesehatan. tanya, Bapak tanya sama Agustina, Pak Agustiana. Itulah Adik kan, emang Pak. makanya kalau ada nama itu jangan sama-sama. Jadi bingung Kak. kan? Kami kembar loh, Pak. Kayak mana? Makanya diperhatikan ya. Yang saya panggil adalah Agustiana. Oh iya Buktinya Pak, kemana siap itu? Pak. Iya Pak. Iya itu Ya, apa? tentang laboratorium kesehatan ya Pak ya. Ya laboratorium kesehatan itu ya di dalamnya itu pastinya ada alat-alat kesehatan ya Pak ya. Yang bisa kita gunakan untuk mendeteksi penyakit, pemeriksaan penyakit dan lain-lain sebagainya. Ya Pak, begitu Pak. Ya, ternyata ya selain ngobrolnya pinter, ternyata juga pinter juga. Agustiana, ya. Keren ya sebenarnya. Apalagi kalau dia kita jelaskan memperhatikan lebih pinter lagi ya, jadi unggulan untuk hari ini. Siap Pak. Kalau Ervina hari ini sudah saya berkata-kata lagi Ervina ini. Lempem hari ini ya. Oh ya. Ini selanjutnya ada optikal. Optikal berarti pelayanan kesehatan yang apabila mata kalian bisa mengalami gangguan, kalian bisa periksa pelayanan kesehatan ya. Ada yang pakai kacamata di sini? Ada? Ada yang pakai kacamata? Sepertinya nggak ada. Oh, nggak ada ya. Sehat semua Pak. Sehat, alhamdulillah ya. Berarti Bapak sendiri nih yang minus ya. Berarti Bapak ini kalau seandainya minusnya nambah, Bapak ini selalu datang ke optikal untuk periksa mata ya. Ini pelayanan kesehatan yang selanjutnya itu adalah fasilitas layanan kedokteran. Jadi fasilitas layanan kedokteran ini khusus untuk kedokteran ya yang ingin melakukan praktek atau melakukan penelitian yang ada pada rumah sakit, kemudian ada di universitas. Ini adalah fasilitas pelayanan kedokteran. Kemudian fasilitas pelayanan yang terakhir itu adalah fasilitas pelayanan kesehatan tradisional ya. Ini ada catanya akupuntur, kemudian adanya bekam dan sebagainya, itu adalah salah satu fasilitas pelayanan kesehatan tradisional. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang pelayanan kesehatan? Ada yang mau ditanyakan? Ada? Sudah jelas Pak. Oke, waktu kita tinggal ya sudah jelas ya. Bapak. Oke, waktu kita tinggal Timernya 5 menit lagi ya. Oke, waktu kita tinggal 5 menit lagi ya. Mungkin saya nggak sempat mau muterkan video ya, mungkin hanya gambar ini saja yang akan saya tampilkan ya. Ini kita setelah pembelajaran ini kita ada namanya diskusi ya. Diskusi ini adalah diskusi jauh ya. Diskusi jauh ini kita bagi kelompok. Kemarin sudah sempat saya kasih tahu sama Ari ya bahwa silakan kita besok bagi kelompok. Untuk Ari sudah dibagi kelompoknya. Sudah dibagi kelompoknya? Ari. Mana Ari? Ari, kemana Ari ya? Ribut pasti Ari. Iya, Bapak. Ari, sudah dilaksanakan apa yang kata Bapak kemarin? Sudah, Pak. Sudah dibagi berapa kelompok kemarin? Siapa ketuanya? Ketuanya Pak Abdullah, Pak. Itu berapa kelompok kemarin dibagi? Ada 3 ya? juga 3 kelompok kita ya? 3 kelompok, Pak. Ya, 3 kelompok. Nah, jadi sudah dibagi ya. Tadi ada Anas, ada Ari sendiri ya ketuanya, kemudian ada Ya, Pak. ada Ilham ya, ada 3. Nah, jadi nanti itu adalah kita diskusi ya, kita diskusi. Nanti yang sudah saya tampilkan ini silahkan diskusikan, tapi ada nanti ketuanya ya. Jadi Ari nanti dan Anas juga Ilham nanti silahkan ke kelompok berikutnya untuk menjelaskan
apa sih sebenarnya diskusi yang akan kita lakukan. Nah, ini ada tiga materi yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah puskesmas, ya. Yang kedua adalah klinik, dan yang ketiga adalah rumah sakit. Nah, jadi nanti kelompok Ari nanti silakan bahas tentang klinik, ya. Kemudian terus untuk Anas nanti silakan bahas tentang puskesmas, dan Ilham nanti bahas tentang rumah sakit. Oke? Paham ya? Anas paham ya? Paham, Pak, paham. Paham ya. Ya, silakan kalian diskusikan yang sudah saya jelaskan tadi tentang puskesmas, klinik, dan juga rumah sakit. Waktunya 5 menit ya. Ya, oke. Saya rasa sudah cukup ya 5 menit 10 menit pada hari ini. Silakan, ada yang mau menjelaskan? Ya, Pak. Mau menjelaskan? Ya, silakan. Puskesmas itu layanan tentang apa ya? Puskesmas, Pak. Ya, benar. Ya. Lanjut. Puskesmas itu layanan vaskes pertama atau tingkat pertama yang berada di sebuah kecamatan masing-masing. Dalam puskesmas itu terdapat beberapa layanan poli, mulai dari poli gigi, poli umum. Nah, ada yang 24 jam dan ada yang cuman sebatas sampai sore, ngoten Pak, 8 jam. Oh gitu ya. Oke. Bagus. Untuk presentasinya untuk Abdul Anas. Lanjut presentasinya, silakan untuk Ilham. Ketuanya. Saya bagian yang apa ya Pak tadi Pak? Tuh kan, tidak memperhatikan. Saya kan ke kamar mandi tadi Pak izin. Oh iya. Coba Anas, tentang apa Ilham tadi Anas? RSUD, Pak. Suaranya Anas, suaranya. RSUD. Nah, rumah sakit. Ilham, rumah sakit. Yuk. Siap-siap, Ari. Siap-siap, Ari ya. Ari siap-siap. Ya, Ilham. Halo, ya Pak. Ya, lanjut. Rumah sakit. Rumah sakit itu rumah sakit yang punya pemerintah Pak, dimiliki oleh pemerintah. Jadi rumah sakit yang ada di daerah. Nah itu di situ juga terdapat beberapa poli, jadi tingkatannya lebih besar dibandingkan puskesmas Pak. Kalau rumah sakit itu lebih lengkap. Ya, bagus juga ya presentasinya ya, keren ya. Terakhir nih Ari, silakan. Iya Pak, kemarin saya sama teman-teman saya ke puskesmas Pak. Kok puskesmas tuh, tidak memperhatikan kan? Tuh kelas ini saya jitak kepalanya nanti, lihat lah. Sudah. Berarti saya salah dong Pak sama kelompok Ya memang saya. Ari itu seperti itu Pak, sering tidak memperhatikan. Kebanyakan makan sebelah Pak, Ari itu Pak. Coba Anas, jelaskan sama Ari. Ari itu tadi klinik Pak, klinik. Oh, klinik. Ya. Yuk, jelasin sedikit. Jadi saya gimana Pak? Saya ngulang lagi Pak. Udah, sama teman-teman saya. Ya udah nggak usah. Atin, waktunya habis, mau diganti sama guru selanjutnya. Oke. Ini gurunya sudah nunggu. Ya baik, udah habis ya waktu kita ya. Untuk evaluasinya nanti saja ya, kita evaluasi untuk minggu depan ya, minggu depan pertemuan selanjutnya ya. Ya mungkin untuk mengakhiri kegiatan perkuliahan pada hari ini mungkin silakan dibimbing doa dulu supaya pada kegiatan pembelajaran pada hari ini bisa bermanfaat kita semuanya ya. Silakan ketua kelasnya Ari untuk memimpin doa lagi bahwa sudah selesai. Oke, siap Pak. Saya pimpin doa ya Pak. Oke, baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran Pak Aten, ada baiknya kita berdoa. Semoga pembelajaran hari ini bisa kita bermanfaat dan mendapatkan berkahnya. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai.
Sudah, Pak. Oke. Iya, terima kasih Ari selaku ketua kelasnya. Saya harapkan nanti lebih rajin lagi ya Ari ya, lebih memperhatikan ya. Ya, Bapak. Oke, sampai ketemu ya minggu depan. Semoga untuk kedepannya kita lebih aktif lagi, lebih sehat lagi, dan lebih aktif lagi dalam kegiatan belajar mengajar. Mungkin sampai sini, sampai ketemu minggu depan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Terima kasih, Bapak. Oke, langsung saja biar mempersingkat waktu nggih Pak Atin nggih, biar nanti guru-guru yang selanjutnya biar bisa tampil lebih cepat. Langsung saya sampaikan observasi dari saya untuk penampilan Pak Atin kali ini cukup bagus. Hampir semua komponen pada pembukaan sudah tersampaikan Pak Atin. Hanya saja ada beberapa komponen seperti mempersiapkan kerapian di kelas. Nah, selanjutnya mengajukan pertanyaan kaitan dengan pembelajaran Pak Atin. Nah, selanjutnya menyampaikan model pembelajaran. Nah, Pak Atin tidak menyampaikan model pembelajaran di sebelumnya, harusnya ada di fase pembukaan Pak Atin. Nah, jadi untuk terkait inti hampir semua Pak Atin sudah menyampaikan, termasuk ice breaking, menampilkan materi melalui PPT. Nah, hanya saja mungkin Pak Atin tadi yang sedikit gamblang itu menyampaikan model pembelajaran tadi Pak Atin. Jadi saya sendiri sebagai observer kurang paham Pak Atin ini model pembelajarannya seperti apa. Jadi itu. Nah, karena apa? Terlalu lama di inti waktu 30 menit ini sudah terpakai hanya untuk di inti Pak Atin. Jadi untuk penutupan tadi mulai dari membimbing murid untuk refleksi, kesimpulan dengan refleksi kontrak waktu selanjutnya akhirnya terlewatkan Pak Atin. Jadi itu, mungkin itu untuk keseluruhan mulai dari penampilan pembukaan sampai inti ini sudah cukup sempurna Pak Atin. Saja ada Pak Gandhi. Ya Pak Gandhi, terima kasih masukannya Pak. Saya lupa tadi saya jelaskan di inti tadi Pak ya untuk pembelajarannya ya, untuk model pembelajarannya ya. Seharusnya di awal ya Pak ya tadi ya Pak ya. Ya, oke, terima kasih masukannya Pak. Boleh nanti ada masukan dari teman-teman yang lain atau Pak Kukuh atau Bu Aat, silakan Pak, Bu, atau teman-teman yang lain boleh. Ya, baik Pak. Saya mencoba untuk menambahkan sedikit ya Pak ya. Ya. Secara keseluruhan sudah bagus, tapi perlu kita perhatikan lagi waktu kita cuma 30 menit. Gimana caranya agar dari awal sampai akhir itu dapat semua poin-poinnya gitu Pak. Mungkin itu saja sih kalau untuk intinya tadi mungkin ya seperti disampaikan Pak Gandhi ya, agak terlalu lama ya Pak Atin ya. Intinya kita paparkan aja ini per poinnya, ini permasalahannya. Istilahnya kita kan di sini acting ya Pak ya, latihan. Nggak apa-apa kalau misalnya tidak keseluruhan kita paparkan gitu. Intinya kita belajar ada inti, ada pendahuluannya, ada intinya, dan juga ada penutupnya. Semoga itu ketiganya itu tidak terlewatkan. Itu saja sih Pak Atin. Sukses Pak Atin, mantap. Iya, Bu Agustiana, makasih Bu. Mungkin saya tadi terlalu fokus ya ke inti ya. Terima kasih Bu. Ya mungkin kalau tidak ada lagi, boleh ke guru selanjutnya, guru hebat selanjutnya, silakan. Ya Bu. Atin, izin ya, saya mungkin ada sedikit masukan. Barangkali nanti saya sibuk. Ya. Boleh Bu. Pak Atin sudah bagus ya Pak Atin. Dari penampilan sudah bagus, bicara sudah jelas ya. Mungkin tadi ada beberapa poin ya Pak Atin dalam pembagian waktu mungkin ya Pak Atin. Kita